sekali pada Ya, dekat-dekat sini. Ayah yang sama Linda karena bantuannya Ya. sudah sampai ke tempat kami. Alhamdulillah. Ceritain dong pengalaman kalian di sana. Kalau diceritakan nih panjang biasanya nih, Mbak. Gak apa-apa. Tadi kan sudah panjang lebar dijelaskan oleh kawan Herman pengalaman dia selama di Sulbar, dan saya sedikit ingin mencerahkan atau memberitahu pengalaman saya selama di Kalimantan Selatan. Awal mula keberangkatan itu kami menggunakan 3 mobil pribadi 2 dan mobil pick up 1 untuk mengangkut barang-barang yang dibawa dari Samarinda. Terus perjalanan itu ya banyak sekali kesan-kesannya, dari stop makan bersama kawan-kawan, dan kendala dari mobil pick up itu banyak bocor, sampai-sampai yang maksimal keberangkatan dari Kaltim ke Kalsel itu sekitar 13 jam, ini sampai 25 jam, dan perjalanannya sangat melelahkan begitu, Mbak. Banyak kendala-kendala, dan juga sudah memasuki Kalimantan Selatan. Di daerah Istanbul itu jembatannya nggak bisa digunakan, Mbak. Jadi kami ada lewat jalur pintas yang diarahkan oleh orang di sana, dan di sana itu jalannya ya begitu sempit untuk dilewati, dan dari situlah banyak memakan waktu untuk ke UIN Antasari selaku kerjasama kami dari Yayan Samarinda. Sesampai kami di UIN Antasari, kami langsung disambut oleh rektor, wakil rektor 3, dan bagian akademiknya, Mbak, bahasanya gitu, dan mahasiswa UIN Antasari yang tergabung dari DMAI-nya atau presiden mahasiswanya dari Mapala Maratus di UIN Antasari, dan kawan-kawan Basnas yang ada di sana. Setelah kami disambut oleh rektor, di situ kami konsolidasi hasil galang dana yang kami dapatkan ini mau disalurkan bagaimana sistemnya, dan sistemnya yang kami ketemukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama 20 juta kami alihkan ke mahasiswi UIN Antasari yang terdampak, dan 12 juta kami alihkan ke hulu sungai di daerah Hantakan, dan yang sisanya 5 juta kami alihkan ke Barito Kuala berserta barang-barang yang kami bawa dari Samarinda. Terus pada malam harinya juga kami melakukan konsolidasi bersama Mapala Maratus UIN Antasari. Di sana kami membagi titik-titik yang ingin kami salurkan donasinya, Mbak. Kalau yang di Barito Kuala ujung dalam itu 5 juta beserta barang kami alihkan ke posko, dan bekerja sama juga dengan Mapala Politani Asnur, dan kami langsung alihkan ke posko. Setelah itu kawan-kawan ada yang beli barang peralatan masak untuk dibawa ke hulu sungai, dan sampai hulu sungai juga kami bekerja sama lagi dengan Mapala yang ada di sana untuk menyalurkan donasi ke korban bencana banjir yang ada di Desa Antakan dan Desa Waki. Mungkin itu saja sih yang bisa saya kasih jelaskan. Mungkin nanti ada lagi kalau ditanya. Oke, tadi sempat bilang tuh cor, terus jalanan sempit. Selain itu ada hambatan lagi nggak yang bikin berkesan banget perjalanan ke sana gitu? Jadi begini ya, Mbak ya, pengalaman yang paling berkesan atau yang paling susah dilupakan atau susah move on ya, bahasa anak gaulnya. Susah move on. Ampun. Jadi kesalahpahaman antara mobil satu dan mobil lainnya. Kalau kamu udah salah paham tuh susah. Iya. Susah. Jadi gini, Mbak, kami ini kan sudah di daerah perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Dan di situ kami stop menunggu kawan-kawan dari mobil belakang, dan dikira dari kawan-kawan mobil belakang itu kami sudah duluan di depan mereka. Dan kami itu juga menunggu di sana. Dan kita ketahui aja sih Mbak, di daerah sana kan jaringan tuh minim sama sekali kan, bisa dibilang tuh ya jelek lah. Dan di situ kawan-kawan yang lain tuh sudah, kawan-kawan saya yang satu mobil itu pada tidur masing-masing. Ada yang tidur di warung lah, ada yang tidur di samping warung, dan ada yang tidur di dalam mobil. Dan saya sendiri pas itu tuh mau tidur, tetapi sopir saya itu kebingungan mau menghubungi siapa, karena yang dihubungi bapaknya itu nggak ngangkat sama sekali teleponnya, sampai 11 kali itu nggak ngangkat. Jadi ya saya dibangunin minta telepon kawan-kawan yang di dalam mobil satunya, dan ditelepon terus, sekalinya ngangkat ya, bahasanya itu ngangkat telepon. Dan pas berbicara bahwasanya yang mobil yang kami tunggu ini sekalinya sudah di depan jauh, dan dia kira kami ini di depan dia, sekalinya kami tuh nunggu di belakang. Disitulah terjadi miskomunikasi antara mobil satu dan mobil lainnya, dan makanya di situ kita sangat lama saling tunggu. Makanya kita memakan waktu yang lama untuk sampai ke Kalimantan Selatan. Itu momen yang sangat nggak bisa dilupakan tuh, karena dari kawan-kawan sendiri ada yang tidur di warung, depan warung, ada yang tidur di samping warung, ada yang di dalam mobil, karena pada waktu itu sudah pukul jam 1 malam dan kawan-kawan kan kelelahan mungkin dari perjalanan, capek, makanya tidur. Mungkin itu aja sih Mbak, pengalaman yang berkesan yang nggak bisa kita lupakan. Oke. Kalau misal kamu nggak berangkat ke mana tadi? Kalsel. Aduh, Kalsel ya. Aku lupa terus. Kalau misal kamu nggak berangkat ke Kalsel nih, nggak bakal ngerasain itu, ya kan? Dan mungkin di Sulbar ada juga nggak pengalaman yang kayak gitu? Kalau di Sulbar pengalamannya ya biasa saja. Biasa saja. Untuk kayak gubernur kita Mbak, kan santai. Iya. Gubernur kita kan seperti itu, kita harus menyontohkan. Jadi di Sulbar itu yang paling terkesan itu tidak semanis teman-teman yang berangkat ke Kalsel. Jadi yang bikin hambatan kita tuh, kita kan pakai 2 pick up. Nah malam itu kita sudah kita ACC-kan malam. Jadi keesokan harinya itu yang datang itu cuma 1 pick up aja. Nah di situ kita bingung, ini gimana ini katanya kan, sudah kita nyari pick up. Teman-teman ini maunya pick up yang ada anunya Mbak, tutupnya. Kalau yang ada tutupnya mending kita pakai bis aja kata saya kan. Benar. Nah jadi tunggu beberapa jam itu tuh ada warga di sana yang menyarikan juga, akhirnya dapat. Nah terus kita berangkat itu jam 11 hampir sholat Jumat. Jadi kita sholat Jumat di jalan Mbak, seperti itu. Jadi nggak ada feel untuk yang humor itu nggak ada kalau di Sulbar. Beda dengan kawan-kawan yang ada di Kalsel. Iya. Asik. Kan pasti kalian mendapatkan pengalaman yang seru gitu loh. Kalau misal kalian nggak berangkat ke sana, nggak mungkin ngerasakan itu, ya kan? Betul. Kan kalian berangkat ke sana, aku yang ngerasakan pengalaman. Dikarenakan Said dan juga Herman yang berangkat ke sana ya untuk menyalurkan donasi, ada nggak sih hikmah yang dapat kalian ambil dari perjalanan kalian, terus lu bagi-bagi hasil donasi gitu? Kalau kita berbicara hikmah itu banyak Mbak, luas untuk kita berbicara hikmah. Jadi setiap Allah memberikan kita musibah itu pasti ada pelajaran yang kita ambil. Seperti ada 1000 hati 1 juta makna. Waduh. Di situ. Udah berat pembahasannya, Bung. Masya Allah. Jadi yang perlu kita pelajarin di situ, setiap musibah pasti diberikan kepada para hambanya, ya kan pastinya. Tapi perlu kita koreksi lagi, mengapa Allah memberikan kita musibah? Karena agar kita mengingat kepada Tuhannya, seperti itu. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil, 1 kesabaran diri, 2 kesabaran. Nah jadi kalau kita sudah sabar, berarti kita menerima keadaan yang apapun yang sudah diberikan kepada kita.
sabar bisa juga diartikan dengan keikhlasan. Nah, jadi ketika rumah kita hancur seperti di Sulbar, terus keluarga-keluarga kita ada yang hilang ketika itu, ada yang kena gempa dan lain sebagainya, itu adalah kesabaran dan keikhlasan. Nah, terus untuk kesadarannya, Mbak, untuk kesadarannya itu supaya kita bisa mengingat kepada yang Maha Pencipta. Nah, jadi Allah memberikan kita musibah supaya kita mengingat kepadanya. Seperti itu mungkin, Mbak, hikmah yang kita ambil. Oke, dari Said nih. Ini hikmah buat saya atau hikmah buat saudara-saudara yang terkena musibah? Dari kan itu kamu yang jalan ke sana ya. Dari kamu ngelihatnya tuh gimana? Biar bisa jadi reminder buat kita gitu loh. Ya, menurut saya, Mbak ya, hikmah yang saya petik dari perjalanan saya untuk membantu saudara-saudara yang mengalami musibah, pertama itu bersyukur dan bersabar. Karena dari kata syukur akan terbentuklah kata sabar. Masya Allah. Nah, jadi apa yang menjadi pengalaman saya di sana, banyak saudara-saudara kita itu dia bersyukur dan menerima atas kejadian tersebut. Karena itu semua kehendak dari Sang Maha Pencipta, mau nggak mau dia harus bersyukur dan bersabar. Nah, dari situlah saya kayak terbawa suasana. Oh, begini nah rasanya orang yang mengalami musibah. Bagaimana dia menghadapinya, bagaimana dia menjalani. Dan dia di situ tuh perlu orang-orang yang mendukung, yang memberi semangat mereka agar mereka tuh bisa percaya diri lagi, agar mereka tuh bisa bangkit lagi seperti semula. Dan pelajaran tersebutlah yang harus kita terapkan ke anak muda, bahwasanya banyak orang yang lebih susah, banyak orang yang lebih mengalami masalah, dan kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat itu harus saling tolong menolong dalam bentuk apapun. Karena kita sebagai mahasiswa adalah orang yang terdidik dan juga bisa disebut sebagai agen of change, agen perubahan. Disitulah gerak kita untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah. Mahasiswa dididik untuk membantu, bukan mahasiswa dididik untuk menjelekkan dan menjatuhkan. Terima kasih, mungkin itu aja, Kak. Ya, saya juga ingin menambahkan sedikit. Boleh. Asik. Di sini ya. Ya, ada yang terkesan bagi saya di sana itu yang sempat tersentuh kolbu saya, hati saya. Di sana warga-warga di sana ketika dia kena musibah, dia wajahnya tetap tersenyum. Di situ yang saya buat saya terkesan. Jadi anak-anak di situ dan orang-orang tua di sana seperti tidak ada apa-apa. Jadi seperti biasa dia bermain, kayak kemarin tuh kayak bermain kelereng, orang tuanya sambil ngobrol-ngobrol, seperti canda gurau itu seperti hal yang sudah biasa di sana. Jadi di sana itu kayak tidak ada apa-apa. Nah, di situ yang membuat hati saya terketuk di situ. Jadi Masya Allah, begini para warga Sulbar di sana, kata saya, Mbak. Kasih pesan dong buat teman-teman kita nih, anak-anak muda ya, buat aku, buat semuanya yang lagi nonton, buat kru-kru juga nih, biar mereka tuh peduli gitu loh kalau misal saudara kita kena bencana. Siapa dulu? Saya dulu ya, Mbak ya. Oke, siap. Kesannya sih buat anak-anak muda. Oh, pesan dan kesan kan? Pesan. Oke. Pesan dan kesan buat anak-anak muda zaman sekarang, biar peduli terhadap saudara-saudara yang mengalami bencana. Pertama, itu datangnya dari diri kita sendiri, Mbak. Dan kita harus menyontohkan dan menggerakkan kawan-kawan agar hati mereka itu tergerak melihat situasi yang sangat tragis gitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita kan biasanya anak-anak muda itu kental dengan kata baper, Mbak ya. Kental. Jadi yang ingin saya sampaikan gini, Mbak. Kurangi baperan, perbanyak berperan. Di dalam situasi begini, kita harus banyak-banyak berperan. Karena orang yang berperan adalah sosok pahlawan.
menurut saya. Jadi saya tanamkan ke anak-anak muda sekarang, kurangi baperan, berbanyak berperan. Siapa yang berperan maka dialah pahlawan. Mungkin itu yang bisa Mantap, saya mantap, sampaikan. mantap. Takbir. Ingat-ingat, jangan baperan, harus berperan. Oke, kalau dari saya itu singkat saja. Untuk anak-anak muda, terutama mahasiswa, mahasiswa ini terkenal dengan pemikirannya sangat kritis ya. Masya Allah. Iya kan, betul. Sangat kritis. Jadi sangat peka sekali ketika ada kayak musibah-musibah yang pada saat ini, kayak musibah di Kalsel dan di Sulbar. Jadi pesan dan kesan saya untuk mahasiswa, semangatlah untuk peduli dengan sesama manusia, karena di situ sudah dicontohkan dengan Rasulullah. sudah dicontohkan dengan Rasulullah, dan kita melakukan sunnahnya Rasulullah. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih buat teman-teman dari IAIN Peduli Bencana ya, yang udah share pengalaman mereka dari mulai galang dana sampai hasil dari galang dananya itu dibagikan kepada korban bencana yang membutuhkan. Jadi buat kamu nih mahasiswa IAIN Samarinda yang mau ikutan mungkin berpartisipasi, bisa langsung hubungin di sini ya. Jangan lupa juga buat selalu nonton video-video kami. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya @tviain Samarinda. Buat yang belum nonton video sebelumnya bisa di sini. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Bye!